Mas Amin. Sugeng sonten. Nggih, sugeng sonten, Mbak. Ini kalau mau sampun ngobrol-ngobrol sama Pak Made ini. Ngobrol banyak soal Sri Harjo ya. Ini kita ngerasani sebenarnya tadi tuh. Ngerasani anak-anak ini, teman-teman ini, teman-teman muda di Berani dia ngerasani ya? ngerasani anak-anak ini sebenarnya tadi. Jadi dari Iya. Ada apa sama anak-anak ini, Mbak? apa kita kan sedang mencoba mengembangkan potensi yang ada di Sri Harjo ya. Ada potensi wisata, kemudian budaya segala macam, UMKM segala macam. Tadi Pak Made sudah cerita soal pengalaman beliau dan teman-teman Pak Masri dulu. Ada dua hal yang bisa dilakukan untuk Sri Harjo gitu. Yang pertama, karena waktu itu tahun 70-an masih KB belum berhasil ya, dan waktu itu memang fenomenanya yang banyak anak itu yang menderita gitu. Maka kemudian program KB. Kemudian yang kedua, menghidupkan UMKM. Nah, Pak Made di tahun berapa? 97 sudah mulai menemukan potensi wisata sih. Yang sebenarnya itu sudah mulai direkomendasikan. Kita sudah mulai jalan, alhamdulillah. Kemudian 2020 momentum pandemi, Sri Keminut mulai boom ya. Banyak yang datang gitu. Kemudian anak-anak ini, tim kreatif ini juga memberi kontribusi yang luar biasa gitu. Kemudian dengan kerelawanan yang mereka punya, kapasitas yang mereka punya, mereka sudah memberikan kontribusi yang besar, memberikan apa yang dia punya gitu. Mereka punya ide, misalnya di masa pandemi ini budaya tetap harus eksis, nanti itu diiriskan dengan wisata, bikin pagelaran senyap Sumoratri. Dengan tanpa biaya mereka bisa bikin pagelaran yang luar biasa, ditayangkan di YouTube gitu, dengan pinjam alat segala macam itu gitu. Tadi yang dari mana-mana diangkut ke Sri Harjo itu tadi, kemudian dibuat oleh mereka dengan seniman lokal gitu ya. Ada dalang di sini, Mas. Dalang nggak dibayar itu juga. Kemudian karawitan, mereka pinjam gamelan. Dan satu hal yang saya heran itu loh, anak-anak itu nggak perlu bikin panggung maksudnya panggung pertunjukan itu nggak perlu gitu. Yang kita bayangkan biasa panggung mainstream itu kan ada panggung kayak gini, terus ada atapnya segala macam. Anak-anak itu bisa menyulap alam jadi panggung. Jadi pertama kali di terasering itu, yang di landmark, tulisan landmark Sri Harjo itu tuh jadi panggung, dan itu jadi luar biasa bagusnya. Ada panggungnya itu, ada wayangnya di situ, ada ditata gamelan di sana, dan udah luar biasa ini Sri Harjo itu alhamdulillah sudah mulai bergerak seperti itu. Cuman memang ada banyak tantangan juga ya ke depan gitu, ketika melihat betapa Sri Harjo ini molek gitu, sudah terlihat molek di luar, cantik gitu. Banyak orang yang mungkin nanti tertarik, ya GR aja lah kita ya, banyak yang tertarik dengan Sri Harjo, pengen menjual gitu, yang dari Sri Harjo atau memiliki. Nah ini kan kami kan ini ya bagaimanapun juga desa harus berdaulat gitu. Kami pemangku sumber daya. Ketika kami pemangku sumber daya, ya sudah, bahwa sumber daya yang ada di sini adalah milik semua orang, milik Tuhan yang diberikan pada umatnya semua gitu, pada makhluknya. Tapi ketika kami adalah pemangku sumber daya, ya enggak elok lah ketika kemudian pemangku sumber daya kok malah enggak menikmati sumber daya yang selama ini dirawat olehnya. Ini ya mohon bisa diparingi nasihat-nasihat. Yang bisa menasihati dia. Wah, ini situasinya kayak gini nih ya. Monggo Pak Pur. Saya. Ya kalau nasihat saya nggak berani ya. Ini hanya otak-atik matuk. Ada tradisi pemerintahan. Ini saya matur kepada Mbak Lurah sebagai tokoh pemerintahan. Itu tidak konsisten dengan gagasan kedaulatan. Jadi rakyat itu ketika berdaulat itu kan menggunakan organisasi yang terdekat dimiliki, dan organisasi terdekat itu ada macam-macam tapi diwadahi dalam satu unit desa. Tapi desa itu kedudukannya adalah penyangga dari penindasan berlapis-lapis. Jadi desa itu hanya ngurusi sesuatu yang tidak bisa diurusi bupati dan kabupaten, dinas. Lalu itu juga mengurusi sesuatu yang tidak bisa diatasi oleh gubernur dan pemerintah provinsi, dan juga sesuatu yang tidak bisa diselesaikan oleh kementerian dan seterusnya. Jadi gagasan berdaulat itu adalah retorika yang sepertinya
ya kalau tidak kosong sama sekali itu masih kosong, banyak hal gitu. Dan kalau teman-teman muda itu tadi sudah dengan kreativitasnya, sudah kemampuannya untuk mempromosikan, saya nggak tega mengatakan menjual ya. Itu sudah ada, justru kitalah yang kemudian harus mulai memperjuangkan kedaulatan dengan silaturahmi dengan desa tetangga, silaturahmi dengan partai, silaturahmi dengan berbagai pihak, dan silaturahmi itu kemudian menjadikan hal-hal yang tadinya sangat formal, sangat kaku bisa dilestarikan. Jadi di sini ada kelembagaan yang menurut saya perlu diisi. Syaratnya satu, desa itu berdaulat dengan mengatakan apa yang harus dikatakan, dan desa itu kemudian punya kendali terhadap agendanya bupati, sehingga tidak diatasnamakan Bantul atau tidak hanya sekedar itu, tapi kemudian kita punya, dan juga bisa diatasnamakan oleh pemerintah provinsi, sehingga kemudian kita justru, nah memang kita tidak harus mengambil alih perencanaan sana, tetapi apa yang diatasnamakan desa, diatasnamakan Sriharjo, digoleki datanya, lalu kapan tekane, rupane kaya apa, sehingga bisa disatukan dengan anggaran desa, rencana desa dan seterusnya. Jadi berdaulat itu yang memang rada imajinatif dan rada repot, karena sepertinya Bu Lurah itu kan lebih menjadi administrator daripada ketua atau tokohnya masyarakat yang sifatnya paguyuban ya. Dan peran desa sebagai administrasi itu saya kira pelan-pelan harus dipinggirkan, karena yang kepentingan itu berdaulat itu. Yang kedua, berdaulat itu tanpa sekat. Maksud saya, ya kalau rakyat berdaulat tadi menguasai alam karunia Tuhan gitu toh. Dan kemudian kalaulah ada batas administrasi seperti batas sungai ini kan batas administrasi dengan Selat Pamero. Batas administrasi itu hanya untuk memudahkan bagi tugas, tetapi tidak harus dikasih batas mati sehingga boleh nggak mau tahu. Karena ketika banjir semua toh. Ya itu. Jadi alam kan tidak peduli batas administrasi. Betul. Dan faktanya alam tidak peduli batas administrasi itu ya jangan terlalu melebih-lebihkan administrasi, karena yang diadministrasikan itu konten bukan formalitas. Jadi kontennya itu penguasa alam, dan penguasa alam itu penguasa kekuasaan Tuhan. Ya kalau alam itu nggak peduli dengan batas administrasi, mengapa kita harus bikin batas sekaku itu? Ini ada persoalan pemerintahan yang sepertinya perlu dijadikan kepedulian anak muda, sehingga anak muda tidak mudah dipagari. Ya. Karena misalnya ini teman-teman sudah membranding Pok Darwis Sriharjo ya misalnya ini. Apakah Pok Darwis Sriharjo itu tidak berhak mempersoalkan rencana induk pengembangan pariwisata Kabupaten Bantul? Boleh. Nah, apakah Pok Darwis itu sudah bermusyawarah dengan sesama Pok Darwis sehingga yang menjadi persetujuan itu hasil musyawarah Pok Darwis, sehingga kedaulatan itu dikemudikan Pok Darwis, dan politisi kalau tidak setuju suruh datang ke masyarakat. Politisi kan itu kan nanti misalnya dibakukan menjadi anggaran kabupaten dan seterusnya, itu kan melibatkan politisi. Nah, politisi perannya apa? Ini lalu kemudian ini sadar tentang pemerintahan itu menjadi keniscayaan bagi anak-anak muda yang kreatif, dan kalau kreativitasnya sudah meluap melampaui desanya lalu terperangkap oleh pagar-pagar administrasi, itu sangat disayangkan. Jadi itu curhat saya kepada Bu Lurah yang juga alumni Departemen Politik dan Pemerintahan UGM, dan saya masih nongkrong di sana. Sehingga ini kemudian bagaimana pemerintahan itu kemudian memfasilitasi warga desa, anak-anak muda, dan anak muda itu nyatanya bisa melampaui desanya. Ya jangan dibatasi oleh sekat administrasi. Dan tugas saya yang belajar ilmu pemerintahan itu ya ayo wangi melanggar sekat administrasi itu.
Karena melanggar administrasi demi kedaulatan, siapa sih nyalahke? Administrasi itu untuk melayani negara supaya melayani rakyat. Tapi mengapa administrasi berdaulat? Ya, jadi tadi ketika kata berdaulat itu kemudian ada cara berpikir administratif yang cenderung memotong-motong warga negara. Sehingga kewarganegaraan itu seolah-olah harus dipagari oleh sungai ini. Faktanya kan kita bisa lalu lalang setiap saat. Mengapa untuk urusan administrasi kemudian justru kita tidak bisa melangkahi? Ya, jadi ini justru karena kreativitasnya sudah meluap-luap dan ada banyak hal yang tidak dianggap mungkin sebelumnya ternyata mungkin dan sangat bermanfaat. Maka kita yang mempelajari administrasi pemerintahan dan Bulurah sebagai talukan terbawah ya harus menjadi wadah kedaulatan terdepan kira-kira. Tapi faktanya ini bro, fakta di lapangan ya ketika bicara soal batas administratif dan bicara soal kebijakan gitu. Dan itu jelas beririsan dengan kedaulatan yang dimiliki oleh warga itu tadi ya. Ini ketika ngomong soal ini secara administratif ini wilayah Sriharjo gitu. Wilayah Sriharjo itu ya kalau ngomong soal sungai ini di wilayah Kedungmiri Wunut dan Selopamioro gitu. Ya ini lor kali itu punya Sriharjo. Sehingga kemudian ketika ada kebijakan yang ini di batas teritorinya Sriharjo itu sudah milikku gitu. Ya di sana ketika kamu sudah ke sini berarti itu sudah melampaui, itu sudah mencampuri rumah tanggaku. Tapi udaranya mengapa nggak dibagi, Mbak? Mengapa udaranya nggak dibagi? Mengapa airnya itu dibiarkan mengalir nggak dipagari? Tapi faktanya itu rezim pemodal besar itu ketika bicara soal fakta ya. Itu memang itu memanfaatkan rezim administratif itu ya. Nah, kalau sama-sama memanfaatkan, kalau orang yang punya duit bisa, mengapa yang tidak bisa? Nah, soal ini itu ada terkait dengan imajinasi, ini punya keahlian. Jadi dia menjelaskan. Tapi masalahnya itu juga ini loh Pak, ya itu tadi karena yang di desa ini kan wilayah penaklukan terbawah itu tadi. Sehingga kemudian setelah ada kekuasaan yang di atas yang supradesa ini yang oleh karena itu nalar administrasi itu yang harus dimerdekakan. Dan nalar itu nalarnya pejabat yang menggunakan kekuasaan administrasi untuk menindas sehingga pertarungannya itu pada nalar. Nah, soal nalar menalar ini ahlinya. Oke, siap. Jadi dia lebih jenak. Artinya kami melawan dengan bahwa kita punya bahwa udara nggak dibagi. Gitu ya? Salah satunya. Oh, udara nggak dibagi kok gitu ya. Nah, tapi tadi dari sini juga bisa melampaui. Nah, bahasa administrasi ini adalah kolaborasi kerjasama. Nah, jadi kalau hak-haknya itu dialokasikan dibagi-bagi supaya jelas yang bertanggung jawab. Tetapi kalau manfaatnya itu bisa dibagi adil, dibagi sama-sama untung, sama-sama lebih dari yang dibagi secara kaku itu. Nah ini tadi kan ini ada kaitannya dengan ideologi pemerintahan, ada tentang imajinasi, cara berpikir, nalar dan seterusnya itu dia ahlinya. Saya juga belajar dari Pak Purwo ini. Banyak hal aku kan tanggung jawab benar. Pokoknya yang tahu harus ada yang tanggung jawab di dunia ini ya. Ya, saya senang tadi mendengar cerita Mbak Lurah tentang inisiatif-inisiatif yang mulai muncul secara tidak terbayangkan sebelumnya ya. Ada tiba-tiba begitu banyak anak muda yang punya kreativitas, bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu, dan membuat orang yang lahir lebih duluan bingung iki ngopo tadi. Tapi semua orang tahu kira-kira ini ada arahnya gitu kan. Semua orang-orang tua ini tahu anak-anak muda ini sedang mengekspresikan zamannya, sedang menunjukkan identitasnya yang beda sama kita yang lebih tua-tua ini gitu loh. Saya lihat teman-teman ini merasa gembira sekali dan tadi ceritanya Mas Made bahwa sebenarnya Sriharjo ini berubah dulu kira-kira jawabannya Sriharjo ini dulu KB ya kan.
KB gitu dulu. Kebijakan KB itu diutus Kebijakan ya mungkin imajinasi tentang KB itu datangnya juga dari Sri Harjo gitu. Lalu setelah KB ini meredup, mungkin jawabannya UMKM gitu. Mungkin UMKM. Nah, sekarang kita mencari jawaban lagi ini kira-kira Sri Harjo ke depan ini apa ini anunya? Bentuknya apa yang mau dicapai oleh Sri Harjo ke depan ini gitu. Dan semua orang mengira-ngira kira-kira apa, tapi anak-anak muda ini punya jawabannya gitu. Yang sudah dimulai dengan banyak sekali yang di sebelah mana yang dulu kita makan-makan itu ada juga inisiatif. Dan nah orang-orang tua itu juga punya inisiatif yang lebih dulu dalam mereka memahami yang Sri Harjo itu apa gitu. Nah, kekuatan atau tenaga dalam yang terbentuk dari saya dari tadi itu mengira-ngira apa ya yang membuat orang-orang datang ke sini gitu ya. Terus mereka betah di sana, duduk-duduk, ada yang pacaran, ada yang mandi-mandi, ada yang makan-makan. Sampai kita bikin bikin podcast ini apa sebenarnya yang mendorong kita semua untuk berada di Sri Harjo ini gitu loh. Tadi Mbak Lura bilang mulai molek ini Sri Harjo ini, itu metafora yang sangat tepat ya. Dan teman-teman ini bagian dari yang memolekan Sri Harjo gitu. Nah, hal yang perlu kita sadari bersama memang belakangan ini yang membuat kita semua merasa ingin ke sana itu memang harus diakui ya tourism ya. Dan sekarang kan semua desa berusaha untuk menjadi tujuan wisata. Dan barangkali juga yang membuat kita berada di sini ya wisata itu gitu. Nah, wisata itu menjadi sesuatu yang ada di belakang kepala kita, tapi dia menggerakkan kita semua bikin podcast, bikin apa lagi? Beli ini, beli. Terus kita mengajukan proposal dan seterusnya. Gitu. Nah, ini peluang yang sangat besar untuk membentuk Sri Harjo mulai sekarang sampai masa depan. Dan saya kira Mbak Harti sudah berhasil mendorong teman-teman muda, mewadahi teman-teman muda ini untuk ke sana gitu. Nah, yang saya dibimbing Pak Purwo, saya meneliti tentang pariwisata sebenarnya di Jogja ini, terutama di Gunung Kidul. Yang alamnya mirip-mirip gitu. Yang mirip-mirip kayak gini. Dan semua orang semua orang semangat sekali gitu. Semangat membersihin sungai, semangat untuk kalau di Gunung Kidul itu kan membersihkan goa ya. Goa dibersihkan, semangat gitu. Yang ada di ini semua adalah tourism gitu. Tapi yang dibayangkan tentang turisme ini perlu kita telisik lebih jauh gitu ya. Nah, semuanya berhasil mendatangkan orang ke desa-desanya masing-masing. Semua melakukan strategi yang sama. Bikin ini, bikin itu, dan seterusnya gitu. Tapi kemudian di Gunung Kidul ini ya, teman-teman pasti sudah tahu bagaimana hebatnya Goa Pindul. Mendatangkan ribuan orang dalam waktu 1 hari ya kan. Dan semua orang nggak tahu kok bisa kayak gitu ya gitu. Kok bisa kayak gitu ya? Lalu kemudian terinspirasi oleh itu semua, kita semua punya keunikan masing-masing, lalu keunikan itu coba dikemas sedemikian rupa agar supaya dia bisa mendatangkan ini. Nah, setelah belakangan pertanyaan yang menggelisahkan banyak orang, kalau kita sudah bisa mendatangkan banyak orang datang ke sini, bagaimana caranya dia tetap bisa berlangsung dalam waktu yang lama? Maksudnya keberlanjutannya. Dan orang-orang menduga, memperkirakan kayaknya turisme ini seperti tren yang dia datang begitu banyak terus kemudian hilang gitu. Nah, yang mungkin tidak dipikirkan oleh banyak desa yang lain itu strategi apa yang harus kita lakukan
sebagai orang yang sudah terserap oleh turisme ini untuk membuat turisme ini bisa menjadi turisme yang berlangsung lama gitu. Ya bahwa dia akan mendatangkan uang dan seterusnya itu pasti. Tapi persoalannya gimana dia bisa berlangsung lama, terus kemudian tidak sekedar turisme massal ya, itu ya. Turisme yang massal yang ya sudah gitu aja, orang datang lihat, setelah itu kan orang punya rasa bosan ya. Tapi yang membuat orang tidak bisa bosan itu kalau di situ itu ada value-nya, ada nilainya, ada sesuatu yang bisa dibawa pulang, ada sesuatu yang membuat dia menemukan sesuatu yang baru di situ, yang penting buat dirinya. Nah ini yang kira-kira belum digarap, belum disadari gitu ya oleh banyak sekali. Nah saya pergi ke Gunung Kidul itu mulai dari yang gunung, pantai sampai yang ya, kalau teman-teman ingat cerita pantai Ndrini, pantai apa? Itu kan pantai yang seperti sulapan gitu ya. Tapi kemudian orang-orang setelah ini, nah, salah satu caranya untuk membuat turisme ini bisa bertahan lama, di samping juga tidak membatasi turisme massal juga boleh saja gitu. Cuman dia harus di backup dengan itu tadi. Gitu. Itu mungkin yang tidak dilakukan oleh banyak sekali desa-desa wisata ini adalah mereka tidak menyusun agenda belajar. Nah ini penting. Agenda belajar itu apa sebenarnya? Nah dan ini nanti Pak Purwo pasti sangat berkaitan sekali dengan apa yang terjadi di kampus, apa yang terjadi di dunia pemerintah dan seterusnya. Nah yang terjadi di desa ini harus dihubungkan dengan dinamika yang sedang terjadi di kampus di ini gitu, sehingga kemudian bisa tumbuh bersama. Dan dengan agenda belajar ini teman-teman yang pemuda-pemuda, yang orang-orang tua itu merasa memperoleh skill baru, memperoleh selain pendapatan juga ya, memperoleh pengetahuan baru, memperoleh ilmu baru yang yang ilmu itu kemudian bisa juga dipelajari oleh orang lain gitu. Kayak misalnya teman-teman di sini sedang podcast gitu ya. Nah, ini salah satu dari agenda belajar. Tapi sayangnya di semua tempat itu tidak dibarengi dengan menyusunnya. Sehingga orang tidak tahu ini kok bisa begini, gimana ya dulunya gitu ya. Terus apa yang dipelajari dari tourism ini? Kreativitas apa gitu. Tadi sama Pak Purwo nongkrong-nongkrong di sana itu, kok tiba-tiba orang bisa bikin tempat parkir di sini, ini ceritanya gimana itu? Itu bukan sekedar, bagi kita itu bukan sekedar uji coba yang ngono wae gitu loh. Tapi pasti ada sesuatu yang di situ gitu. Nah, di luar sana itu ada orang-orang yang punya pengetahuan, yang punya keterampilan. Tadi cerita sama Pak Purwo tadi, ini kayaknya teman-teman arsitek perlu juga dibawa ke sini untuk memikirkan kalau pakai kacamatanya arsitek ini kira-kira jadi apa gitu kan. Nah, itu yang saya maksud dengan menyusun agenda belajarnya gitu. Nah, teman-teman yang muda-muda ini melakukan banyak hal, sayangnya dia perlu dibarengi dengan menyusun agenda belajarnya itu, sehingga yang membuat sebuah desa wisata itu bisa menjadi desa wisata yang berjangka panjang ketika orang berada di sana, dia juga merasa penting gitu. Semua orang begitu ke Sriharjo dia merasa penting. Seperti ceritanya Mas Made tadi, orang Franhusken dan seterusnya, dia datang ke sini dia merasa penting ada di sini gitu. Dan mungkin para akademisi di kampus-kampus ketika berada di Sriharjo, dia merasa penting berada di Sriharjo. Dia menjadi bagian dari Sriharjo dengan caranya sendiri gitu. Nah, dengan cara seperti itu, lalu kemudian orang tanpa harus diminta untuk mempopulerkan Sriharjo, dengan sendirinya dia membawa Sriharjo dalam dirinya gitu. Jadi ini adalah cara untuk mensriharjokan banyak orang. Itu melampaui desanya tadi. Nah gitu. Nah dengan menyusun agenda belajar bersama, tentu saja tidak bisa langsung jadi, tapi batu batanya ditata satu persatu. Nah nanti kelihatan kira-kira kita ini sedang membangun apa gitu. Dan
orang-orang ketika membangun itu orang-orang terlibat menjadi bagian. Oh, saya dulu punya ini di Sriharjo punya. Nah, kayak Jogja ini ya, Jogja ini kan tiba-tiba orang senang aja berada di Jogja gitu. Dan tiba-tiba pengen kembali ke Jogja dengan meskipun sudah pergi jauh tapi pengen kembali ke Jogja. Dan juga dengan cara itu Jogja nggak perlu woro-woro kamu harus dengan cara itu orang kemudian merasa ya saya ini beda karena saya pernah di Jogja yang ngangenin, bukan hanya ngangenin tapi juga Jogja itu membentuk diri saya. Nah itu kalau sudah sampai membentuk diri saya, wah itu dia sudah menjadi Sriharjo tapi ada di Merauke, jadi Sriharjo tapi ada di Belanda, jadi Sriharjo jadi apa gitu. Mungkin itu kelihatan abstrak yang saya ceritakan, tapi tekanan saya adalah bagaimana kreativitas yang sudah mulai tumbuh ini kita susun rutenya gitu, bahwa kekacauannya nggak apa-apa dibiarkan gitu karena kekacauan itulah yang membuat kreativitasnya jadi tidak terbatas gitu. Tapi mungkin perlu diikuti dengan bahasanya Pak Purwo tadi, kolaborasi dengan mengaitkannya dengan orang-orang lain sehingga orang-orang lain itu datang ke Sriharjo merasa bisa menyampaikan sesuatu, memberikan sesuatu, dan dengan cara itu dia menjadi Sriharjo gitu. Seperti saya ini, saya kan orang luar, saya di sini saya menjadi bagian dari Sriharjo gitu. Ketika saya pergi keluar ketemu teman, saya cerita gitu, saya ke Sriharjo begini. Nah itu yang saya pikirkan dari beberapa kali datang ke sini, dan saya sangat senang sekali. Dan mudah-mudahan ini teman-teman muda ini punya terus meneruskan agenda belajarnya, dan tentu saja ada banyak sekali yang bisa kita kembangkan bersama. Mungkin gitu Mbak Lurah ya, sangat panjang dan abstrak. Saya bingung mau komentar apa ini. Ya saya melanjutkan tadi yang sebenarnya tadi kan saya mengatakan cara berpikir administrasi itu membatasi, tapi cara berpikir kreatif itu justru menghasilkan para pejuang Sriharjo meskipun secara administratif tidak Sriharjo, kira-kira gitu. Nah itu lebih mahal daripada investor. Kekuatan investor itu nggak akan bisa mengalahkan ini. Oke, satu. Lalu ini kan pelajaran penting bahwa generasi itu sudah bisa membawa jawaban bagi zamannya. Nah, kalau tadi Mas Amin ngajak berpikir ke depan ini kan generasi mendatang. Nah, ini maksudnya gini, Pak Masih Singarimbun dan timnya dari UGM itu kan sudah merekomendasikan dari awal ini ada potensi wisata sebelum ada banjir wisatawan datang, sudah terantisipasi dari awal, dan akhirnya menjadi jawaban zaman ini. Tapi kalau Sriharjo ini tadi hanya sekedar mengalir mengikuti tetangganya, suatu saat akan carrying kok. Nah, kalau tadi prosesnya sinau bareng, lembaga yang ngurusi sinau itu di saya rektor katanya, sebetulnya sedang bereksperimen di sini, karena saya dan Pak Harti itu sedang bersiap membawa UNU ke sini untuk dikongkon wong Sriharjo gitu. Jangan sampai memperalat wong Sriharjo gitu. Nah itulah yang kemudian nanti sambungannya dengan jargonnya Menteri Nadiem, Merdeka Belajar. Sing belajar itu wong Sriharjo, orang yang menjadi sekolah tok. Dan oleh karena itu maka kemudian kalau Sriharjo tadi punya semangat belajar, ya semangat belajar itu wadai gitu. Dan kemudian kalau tadi ada kebutuhan, nah saya di kampus bisa geret dan terusnya. Kita contoh tadi di UGM, saya masih UGM juga loh ya, tapi saya bukan rektor UGM, saya rektor di tempat lain, di tempatnya Mbak Harti itu. Kalau tadi misalnya ini perlu sentuhan arsitektur, lalu UGM itu secara periodik ngirim KKN. KKN itu kebutuhannya ditentukan dari sini, bukan ditentukan rektor UGM. Nah kalau itu yang dinegosiasikan dengan rektor, saya sanggup nanti mengawal negosiasi dengan LPPM-nya UGM. Mas Mbak Nek Rono
kudune iki kami sudah rembugan. Lalu kalau sudah ada proposal ya udah, sapa sing pengen punya keahlian dan pengen ini lalu kita ajak. Karena selama ini tuh kampus itu sak senenge dhewe kirim uang karena tujuannya adalah meluluskan orang. Dan itu tidak memerdekakan warga negara, tidak memerdekakan warga, hanya memerdekakan supaya lulus dari kampus, pergi meninggalkan kampus. Nah oleh karena itu kalau tadi semangatnya untuk mengawal itu adalah sinau bareng atau itu, ya apa namanya UGM sudah berjasa banyak, menghasilkan banyak ahli dengan data dari sini, mengusulkan banyak kebijakan dari sini. Saatnya UGM dibebani. Pak Rektor UGM, saya perlu orang-orang yang paham arsitektur. Desa saya sudah punya reputasi bagus itu, tetapi penataannya masih belum. Maka saya minta KKN, tetapi tugasnya ini. Kalau tidak bersedia ya sudah. Saya tak boleh lihat nih, karena ada banyak di Jogja masih ada banyak. Nah ini proses belajar bersama yang kemudian menjadikan Sriharjo tadi berdaulat, dan berdaulatnya tidak hanya di desa ini. Karena berdaulatnya itu ya termasuk diperhitungkan di kampus itu. Itu kan baru salah satu contoh ilmunya UGM yang ada. Nah, ada sekian banyak ilmunya dan sebagian itu sudah dibawa masuk ke sini. Dalam tim ini kan ada Bu Profesor Ambar ya, yang peternakan dan sudah bikin kandang, dan terusnya ada Profesor Sigit yang ngurusi perairan, peternakan dan pertanian, dan juga beliau sudah membawa mahasiswanya ke sini untuk riset, untuk disertasinya. Nah ini Sriharjo itu menjadi daya tarik, dan tinggal ego vertikalnya Sriharjo supaya orang-orang yang datang ke sini itu juga bisa dimanfaatkan Sriharjo. Nah ini kreativitas baru yang mungkin kita bisa tindak lanjuti, dan sebetulnya ajakan untuk berdiskusi ini kan bagian dari ajakan untuk sinau bareng secara lebih luas, dan kampus itu bisa belajar dari Sriharjo, dan Sriharjo itu juga bisa memanfaatkan jejaring yang ada di luar. Nah itu tadi ruang desa Sriharjo itu menjadi melebar kemana-mana, dan dalam bahasanya Mas Amin tadi ada agen-agen Sriharjo di mana-mana gitu, dan agen itu ya mungkin harus segera dibuat, dan cara untuk membuatnya ada banyak hal. Pagi tadi sebelum kesini saya memeriksa konten-konten sosial medianya Sriharjo ya, dan saya menemukan ada anak SMP, umur SMP itu bikin konten. Dan bikin konten sepertinya tidak diperintahkan oleh Sriharjo. Ya anak muda untuk narsis-narsisan gitu ya. Tapi gimana kalau semua visitor pengunjungnya Sriharjo itu kemudian diajak untuk bikin konten? Atau anak-anak yang sudah punya kemampuan untuk membuat konten dari Sriharjo dikumpulkan, dijak lomba. Sehingga kemudian biaya promosi itu dibiayai oleh mereka, karena dialah yang membuat konten. Dan Sriharjo itu justru tadi karena Sriharjo sudah ada di dalam imajinasinya orang banyak, lalu marketingnya itu seperti multi level marketing ya, jadi MLM, sehingga orang yang sudah menjadi konsumennya Sriharjo disuruh mempromosikan Sriharjo lagi, dan terus menerus, sehingga tim konten yang ada di teman-teman muda ini bisa fokus untuk urusan yang lain. Jadi ini sekedar sebagai contoh. Di satu sisi tadi ada arena yang kita perluas, tapi ada sisa persoalan yang tidak mungkin diserahkan kepada orang lain. Misalnya tadi membicarakan turisme ke depan. Nah, yang saya dengar menjadi kegelisahan Mbak Lurah adalah kita ada begitu banyak tamu, ada banyak masalah. Soal parkir yang di jalan yang sempit, soal macam-macam dan seterusnya. Dan mungkin juga soal retribusi ya. Sing untuk duit itu siapa, Pak? Retribusi belum. Nah, itu. Ini kalau misalnya ukuran bahwa pariwisata itu menghasilkan manfaat publik, salah satu ukurannya kan ada retribusi yang dipungut. Ya toh? Dan kalau tidak ada aturan retribusi,
eh, ya memang ada, tapi kan menjadi dinikmati oleh privat, dan kalau ini retribusi bisa diatur dan kemudian yang bekerja juga dapat, ini sekedar contoh bagaimana memikirkan retribusi dan kemudian bagaimana desa mendapatkan pendapatan. Saya nggak tahu pendapatan desa dari pariwisata itu seberapa besar dan masuknya kemana. Belum. Nah, Belum ada, Bro. nah ini sekedar contoh sesuatu yang tidak dipikirkan, dan ini kan mengelola potensi desa. Dan potensi desa itu perlu dana publik untuk bisa diinvestasikan lebih lanjut, sehingga perlu menyisihkan manfaat dari datangnya pengunjung itu, dan kemudian anak-anak muda nanti soal promosinya mungkin kita modifikasi karena sudah dipromosikan oleh para pelanggan atau tamu-tamunya Sriharjo. Lalu kita anak-anak muda tadi kita memikirkan kebersamaan Sriharjo, dan kebersamaan Sriharjo itu adalah sudah ada orang yang dapat manfaat dari pariwisata, dan pemerintah desa itu harus dapat manfaat. Ini sekedar contoh tadi proses belajar yang kemudian tiba-tiba mengedepan, dan agendanya kan tidak hanya banyak tamu, tetapi ada fungsi publik yang lebih luas. Jadi saya bayangkan ada melampaui teritori Sriharjo, tetapi kemudian yang melampaui teritori nanti kita pikirkan lagi, tapi ada masalah-masalah bawaan dari maraknya orang yang berpariwisata ke sini. Nah, selain peluang untuk memungut retribusi, ada apa lagi? Nah, saya hanya mengasih alarm, kalau duitnya banyak, kemungkinan besar diambil oleh Dinas Pendapatan Daerah. Yeah. Ini terjadi dalam hal pasar desa. Pasar desa itu ketika masih kecil diurusi lurah. Ketika gede, itu pendapatan asli daerah. Ini harus disiasati. Gimana caranya? Jadi Kalau mau diambil daerah ya mereka harus balikin lebih banyak ke kita. Ya bisa juga begitu. Tetapi bisa dibalik. Sampai berhak memajaki di sini kalau investasi ke publik dari Indonesia, dari Jakarta di sini lebih besar lagi. Iya. Gitu. Maksud saya begitu. Jadi caranya begitu. Jadi silakan. Jadi nyang-nyangannya itu menjadi saya serahkan itu, tapi pastikan Indonesia datang ke sini melalui duitnya kementerian-kementerian, mulutnya duitnya gubernur dan seterusnya gitu. Iya. Sehingga yang bupati ngurusi recehan, kita ngurusi grosiran kira-kira gitu. Iya. Nah itu cerdas melampaui batas administrasi. Iya. Ini hasil belajaran. Ini sekedar contoh simulasi dari apa yang kita bisa lakukan, dan saya kan hanya menerjemahkan karepe Mas Amin. Belajar sing mampangati kira-kira gitu. Iya. Oke, itu contoh Iya, Bro. Ya. Kalau yang kita bayangkan memang begitu ya. Bicara soal retribusi itu misalnya, itu saya sudah coba simulasi. Itu biaya yang kemudian harus dikeluarkan dari proses memungut retribusi itu juga nggak kecil gitu. Artinya kan harus dipertimbangkan berapa nilai yang harus diambil dari retribusi itu, nilai rupiahnya itu. Misalnya hanya dengan Rp2.000, kemudian kita harus menyiapkan sekian banyak fasilitas gitu kan. Yang fasilitasnya tentu harus padan dengan yang mereka bayar gitu ya. Atau ketika kemudian all out, maka kemudian itu terlalu tinggi, resikonya tidak ada pengunjung dan seterusnya. Oleh karena itu tadi kunci, saya ingin usulkan kunci negosiasi. Kalau pada saatnya dalam negosiasi dengan kabupaten itu harus tawar menawar, kasih klausul retribusi itu diminta atas dasar pelayanan publik, ya kan? Nah, atas dasar itu kalau yang melayani publik itu adalah investasinya, dispenda investasinya pemerintah kabupaten, kita hitung biaya investasinya, lalu kita hitung berapa orang yang akan dipekerjakan, dan sudah, lalu silakan diambil bawa sana. Tapi harus ada fasilitas yang kemudian diberikan ke kita. Persis, itu dia gitu loh. Jadi tidak hanya sekedar klaim-klaiman gitu. Iya, harus ada real. Nah, ini kan kemudian detail dari istilah retribusi kita pahami. Retribusi itu dipungut atas dasar pelayanan. Nah, pelayanan itu di sini misalnya kalau parkir, ya tempat parkirnya tanahnya
Iya. dilebarkan, lalu ditata dan seterusnya. Dan karena ini untuk kepentingan pariwisata, tukang parkirnya juga diajari sopan santun dan seterusnya gitu. Dan kalau itu tidak, maka dolim pemerintah kabupaten kalau hanya memanen jasanya anak-anak muda yang bikin kreatif lalu kemudian sik panen manfaat di sana. Itu. Kalau memang mau gitu ya nggak boleh diambil retribusinya sama Pemda. Ya tapi itu cara Nggih, cara nggih, untuk cara bernegosiasi berpikir. tidak hanya asal Nggih, nggih. tidak gitu. Nggih. Karena tadi kita balik ke dengan logika dasar dari retribusi itu adalah pelayanan yang atas dasar itu pemerintah berhak memungut. Nah, pertanyaannya apakah desa itu berkepentingan untuk mengumpulkan dana Iya, sehingga bisa investasi lebih lanjut dalam penataan pariwisata? iya. Nah, kalau iya lalu kemudian ini kan harus dirembuk. Nggih. Kalau yang sejauh ini yang kemudian kita bayangkan apa namanya baru sebatas bagaimana kemudian kita bisa memberdayakan BUMDes, Pak. Jadi yang di Sri Kemuliaan selama ini kan dari 2020 sampai dengan hari ini kan desa ini kan masih 0 rupiah yang kemudian masuk di PAD kita gitu. Karena memang belum ada real real usaha ya, unit yang kemudian dibuat oleh desa. Retribusi juga kita belum ada. Kemudian parkir juga dikelola oleh warga dan belum ada regulasi soal pembagian hasil usaha yang dilakukan oleh warga itu kepada desa. Walaupun kita sedang menyiapkan perangkatnya, perangkat regulasi perdesnya sedang kita godok, tapi karena pandemi kemudian belum bisa kita tetapkan begitu dan belum bisa kita negosiasikan kembali dengan warga. Yang kemudian jadi pilihan adalah bagaimana kemudian mengkonsolidasikan usaha wisata yang sudah ada di warga itu oleh BUMDes. Jadi contoh real penataan warung misalnya yang ada di pinggir-pinggir jalan Sri Kemuliaan itu, bagaimana kemudian bisa dikonsolidasikan oleh BUMDes, ditata dalam sebuah tempat tertentu yang kemudian itu menjadi food court yang manajemennya adalah oleh BUMDes itu. Dan di situ nanti BUMDes mengambil selisih harga dari warung-warung dan seterusnya, kemudian membuat manajemen, membuat pemasaran yang baik dan seterusnya, sehingga kemudian bisa mendatangkan lebih banyak pengunjung kayak gitu, dan dari situ kemudian harapannya desa bisa mendapatkan PAD. Yang saya lebih cenderung tertarik mengambil resource tidak dari retribusi, tetapi memang dari usaha-usaha kecil yang bisa kita ambil gitu, termasuk atraksi. Mungkin BUMDes bisa invest ke atraksinya warga, sepeda air dan seterusnya, atau mungkin punya homestay dan seterusnya dengan investasi yang nanti bagi hasil dengan warga gitu, sehingga bisa di ini. Dan ketika bicara soal retribusi, bayangan saya begitu, kalau memang Pemda memang mau ngambil retribusi, silahkan dengan catatan gitu. Fasilitas yang kemudian Pemda ketika mau mengambil retribusi harus membawa fasilitas ke Sidoarjo gitu, mengembalikannya dalam bentuk fasilitas itu. Mengembalikan retribusi itu dalam bentuk, silakan itu didistribusikan ke wilayah Bantul yang lain, tetapi juga harus ada yang dikembalikan ke kami dalam bentuk fasilitas yang lebih banyak tentu saja. Ini kan kemudian tadi untuk bisa menghasilkan manfaat yang terkelola dengan baik itu kan perlu dipungut pendapatan yang didapat oleh warga karena booming pariwisata itu. Lalu ada sekian banyak cara untuk bisa menghasilkan manfaat bagi publik Sriharjo. Cara pertama itu tidak usah bikin perusahaan, tidak usah bikin BUMDes maksud saya. Lalu tinggal dipunguti saja, lalu duitnya itu menjadi pendapatan asli desa, dibukukan lalu masuk dalam PPBD. Nah, ada cara yang lebih rumit, itu bikin BUMDes. Nah, tapi kalau BUMDes itu nanti mengambil alih kegiatan warga, Bu Lurah akan ribut dengan warga. Tidak akan mengambil alih, tetapi mengkonsolidasikan. Oke, nah mengkonsolidasikan ya harus dibicarakan secara lebih seksama. Nah, supaya konsolidasinya itu juga bersifat bisa dirasakan, ya mungkin BUMDesnya itu menjadi sifatnya seperti konsultan. Lebih ke sana. Sehingga tadi misalnya, oke ini perlu ditata, lalu perlu arsitek. Arsiteknya itu dibiayai oleh BUMDes.
Ya, tetapi caranya membiayai kan bisa dibikin murah, di KKN kan. Nggih, nggih. Nah, tadi. Iya. Ini perlu penataan, lalu ada KKN, KKN game, KKN dari apa namanya yang lain gitu kan. Sini kebutuhan kita gini. Lalu misalnya ini ada penataan, lalu satu penggal ini urusannya UGM, satu penggal ini urusannya isi, penggal sini dan sana itu. Dipotong-potong gitu. Lalu setiap tahun itu nanti setiap semester itu ada yang menggali sini, tapi ini sudah gitu. Dan atas dasar ini kan kita memanen kolaborasi dengan Universitas kita menyediakan kelas tambahan bagi mereka kok. Iya. Termasuk menyediakan 100 subscriber. Nah, tapi poin saya UGM BUMDes itu modelnya seperti konsultan yang ngambil selisih antara relasi dari luar, jasa-jasa dari luar yang diambil dari macam-macam, dan kemudian karena ini diadministrasikan oleh BUMDes yang mengundang KKN itu BUMDes misalnya, ya kan, sehingga yang berhak mendapatkan manfaat dari manfaatnya itu tadi pungutan dari warga itu kan di BUMDes itu, tapi sifatnya ini sifat konsultan, sehingga ketika satu kawasan itu mau dieksekusi gambar arsitekturnya, lalu kemudian dieksekusi perlunya berapa, bisa jadi yang membayari adalah BUMDes, sehingga kemudian lapaknya menjadi lebih ciamik gitu ya, dan setelah itu kemudian asumsinya pengunjungnya lebih ramai, dan dengan begitu lalu nah ini poin saya, model BUMDesnya tidak mengambil alih kegiatan warga, dan kemudian menjadi jembatan antara kemampuan berpikir berkolaborasi keluar dengan menata di dalam. Ini sekedar umpan spontan ya. Nah, dipikir mungkin juga banyak salah ya. Nah, tapi ya, ini kan saya ingin mengatakan bahwa ini kan gagasan tentang literasi BUMDes, literasi pemerintahan, literasi tentang pengelolaan alam yang bertanggung jawab kira-kira itu, dan pada akhirnya justru menghasilkan manfaat, dan kalau ini dilanjutkan sepertinya kok menarik. Siap. Dan mungkin nanti ada bahasan khusus yang soal BUMDes itu, Prof. Saya derek, tetapi sebaiknya mengajak ahlinya. Saya bukan ahli BUMDes. Mbak Harti sudah pikirkan, ya, itu ya. Sudah habis waktunya, Prof, ini. Gini sama sutradaranya.